Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Pak Bayu. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke sesi 5 dan 6 ya, kalau di perkuliahan kita. Sebelum kita masuk ke sesi yang hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang kita lakukan minggu lalu? Atau minggu lalu kan sifatnya asinkronus ya, jadi mahasiswa belajar secara mandiri. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa terkait dengan sesi minggu lalu? Ada? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, suaranya terdengar kok. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi kita hari ini. Pak Jadi Bayu. hari ini ada dua materi sebetulnya yang akan kita bawakan. Yang pertama adalah terkait dengan fintech survei. Jadi bagaimana survei yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech di Indonesia terkait dengan perilaku keuangan digital yang terjadi baik sebelum pandemi sampai pada saat pandemi. Kemudian yang kedua, nanti akan ada peringkat kinerja ya, atau bagaimana melihat bagaimana peringkat kinerja terkait dengan financial technology yang ada di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama terkait dengan fintech survei. Nah, di dalam kondisi fintech survei kita akan melihat yang pertama adalah gambaran industri fintech terlebih dahulu. Gambaran industri fintech yang ada di Indonesia itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi selama 2019-2020 survei dari Fintech Indonesia melihat bahwa ada beberapa model bisnis yang terjadi di Indonesia khususnya gitu ya. Dan kalian bisa lihat nilai tertinggi atau persentase terbesar itu ada di bisnis yang sifatnya melakukan pinjaman online atau pinjol. Dan ini cukup lazim kita ketahui dan juga kita bisa rasakan ya di dalam aktivitas kita sehari-hari, bahkan di pemberitaan juga banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan IKD. IKD adalah inovasi keuangan digital. Jadi berbagai macam inovasi yang muncul terkait dengan aplikasi keuangan digital. Apakah itu modelnya dompet digital, pembayaran digital, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembayaran digital sendiri dia punya porsi sekitar 19-17% ya, terkait antara tahun 2019 dengan 2020. Nah, jika kita bandingkan dengan kondisi yang terjadi di negara kita, Indonesia, maka di sini bisa terlihat bahwa investasi fintech yang ada di negara-negara ASEAN ya itu sudah mulai bertumbuh ya. Ini salah satunya adalah Indonesia di dalamnya, tapi ini adalah kelompok negara ASEAN di mana dari 2015 dalam 4 tahun setelahnya itu ya terjadi peningkatan yang lumayan tinggi, gitu, hampir setengahnya sendiri ya terkait dengan pertumbuhan teknologi finansial di negara-negara ASEAN. Sedangkan untuk Indonesia, kalau kita bisa pahami dari demografi yang ada, estimasi penduduk pada tahun 2030 ya itu kurang lebih akan ada di level usia kerjanya cukup banyak ya. Jadi ada peningkatan sedikit ya, tetapi dia tetap masih mendominasi di level usia kerja yang terbanyak sehingga nanti akan disasar untuk perkembangan teknologi finansial yang ada. Nah, dari survei yang dilakukan untuk pengguna media sosial juga sama, pertumbuhan penggunaan internet serta media sosial ya itu meningkat cukup tajam dalam 4 tahun dari survei yang dilakukan oleh Fintech Indonesia. Dari jumlah populasi kurang lebih sama ya. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan totalnya dengan pengguna internet, pengguna media sosial yang aktif ya, bahkan melakukan penggunaan dengan ponsel itu meningkat ya, dari 2016 sampai dengan 2020. Survei lain yang kita bisa dapatkan di sini apa sih terkait dengan segmentasi perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi finansial di Indonesia. Ya, pada tahun 2019 ya itu sudah dilakukan survei yang terakhir di mana mayoritas itu bukan di dalam perbankan ya, tetapi dia underbank. Jadi
produk-produk yang berafiliasi dengan perbankan tetapi tidak di bawahnya perbankan langsung ya. Yang ada di perbankan itu 37%. Artinya tetap sepertiga ya. Sepertiganya ada dengan perbankan, yang sisanya dia merupakan afiliasi dengan perbankan. Sedangkan siapa sih penggunanya untuk teknologi finansial tersebut? Ya, yang paling banyak menggunakan adalah individu maupun UMKM. Ya, di mana individu dan UMKM kita sudah bahas di pertemuan awal ya, di mana fintech untuk individu dan UMKM kurang lebih sama. Kemudian mereka kita gunakan sebagai materi pembelajaran karena memang dominasinya cukup besar kalau di Indonesia. Dan ini terbukti ya, kalau kita bisa lihat klasternya sendiri itu mencapai 80%-an lebih. Sehingga otomatis ini menjadi sebuah pasar yang besar yang bisa diterapkan di Indonesia. Lalu bagaimana dengan adopsi fintech yang terjadi? Nah, kita bisa lihat dari pembayaran digital sendiri meningkat setengahnya. Ya, dari total transaksi dari survei yang dilakukan oleh fintech itu meningkat 53%. Dengan instrumen e-money-nya meningkat hampir 60%. Ya, jadi penggunaan uang digital itu meningkat. Ini bukan produk e-money-nya ya, tetapi merupakan salah satu instrumen pembayaran yang sifatnya digital. Oke, sedangkan pinjaman online kalau kita lihat di sini meningkat 259% atau hampir 2 kali lipatnya, lebih dari 2 kali lipatnya dari 2019 ke 2020. Nah, dengan peminjamnya meningkat 300% lebih. Ini kan merupakan sebuah tanda-tanda ya bahwa perbankan itu sudah mulai berubah bentuknya ya, bukan lagi dalam bentuk fisik tapi melakukan aktivitas yang sifatnya online. Bagaimana dengan urun dana atau yang mungkin kita sering dengar dengan nama crowdfunding. Nah, crowdfunding sendiri atau urun dana itu juga meningkat sama besarnya seperti pinjaman online. Karena di dalam sesi yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa seperti urun dana ini modelnya adalah investasi, tetapi yang disasar adalah klasternya menengah ke bawah. Sehingga dia akan melakukan pengumpulan dana, dan oleh karena itu segmentasinya adalah masyarakat-masyarakat yang levelnya menengah ke bawah, yang tidak bisa investasi secara besar-besaran. Tetapi dengan cara berkelompok, mereka bisa mendapatkan dana investasi yang cukup besar dan ternyata mendapatkan pengembalian yang relatif tinggi sehingga mereka bisa masuk ke dalam investasi jangka panjang. Di Indonesia sendiri, peningkatan dari inovasi keuangan digital itu masih di dalam regulatory sandbox. Jadi dia menggunakan platform dari sandbox dan saat ini tercatat sekitar 2,1 triliun transaksi yang dikelola oleh inovasi keuangan digital yang ada di bawahnya Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Sedangkan untuk taksonomi fintech sendiri di Indonesia, kalau kita bisa lihat ya, dari data yang ada bisa ketahuan bahwa pengguna pembayaran paling banyak kan bisa kelihatan ya, ada payment gateway, ada e-money. Jadi banyak yang menggunakan moda pembayaran digital ya dibandingkan pembayaran cash dan juga penggunaan uang digital. Termasuk dengan pinjaman online juga mulai meningkat ya dari 19 ke 20, di mana peningkatan tertinggi itu ada di kredit multiguna ya. Kalau kredit produktif itu kan biasanya ada survei dan ada kesepakatan dan juga ada pengecekan syarat-syaratnya. Tetapi untuk kredit multiguna bisa dilakukan untuk berbagai macam aktivitas ya. Bisa untuk pendidikan, bisa untuk investasi ya, bisa untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan usaha sehingga tidak terbatas pemanfaatan dananya dan itu lebih banyak digunakan atau lebih banyak dimanfaatkan ya oleh masyarakat kita di Indonesia. Nah, terkait dengan taksonomi fintech tersebut, kita bisa melihat bahwa di sini ada 4 yang utama ya. Yang pertama adalah pinjaman online ya. Pinjaman online ini lisensinya itu diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, dengan regulasinya adalah POJK 77 2016 ya. Jika ada regulasi yang terbaru, maka regulasi POJK ini otomatis akan dibatalkan. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu pembayaran digital, bisa dalam bentuk payment gateway, bisa menggunakan e-wallet, bisa menggunakan e-money, maupun dalam bentuk falas dan QR code atau QRIS ya. Itu juga diatur oleh Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Dan juga kemudian ada inovasi keuangan digital untuk sandbox itu diatur oleh POJK. Crowdfunding sendiri sekalipun relatif baru ya itu juga diatur atau diawasi oleh OJK di mana mereka punya departemen masing-masing ya. Kalau IKD itu adalah grup IKD-nya sendiri, sedangkan kalau untuk urun dana atau crowdfunding adalah departemen pengawasan pasar modalnya.
Sorry. Nah, kalau kita melihat bagaimana proporsi kematangan model bisnis teknologi finansial di Indonesia, ya, mohon maaf itu ada typo sedikit ya. Kita bisa melihat sebetulnya dari kurva yang ada, dari progres yang ada, crowdfunding itu adalah yang paling awal. Itu adalah penjajakan nilai investasi yang skalanya relatif kecil, ya, sehingga dia masih di level pertumbuhan awal. DFI itu adalah Digital Finance Innovation atau inovasi keuangan digital. Jadi klasternya itu masuk dalam bentuk pertumbuhan, ya. Dan paling tinggi atau paling hebat itulah pinjaman online ternyata. Nah, di dalam pinjaman online ini otomatis bersyarat. Syaratnya adalah pihak yang dipercaya atau trusted finance-nya itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu banyak sekali kasus-kasus perdagangan data nasabah, sehingga aktivitas pinjaman online sekalipun dia paling tinggi, paling major ya, tetapi masih punya risiko yang cukup besar dibandingkan dengan urun dana, IKD maupun pembayaran digital. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih landscape dari teknologi keuangan atau fintech yang ada di Indonesia. Ya. Kalau kita melihat siapa sih pengguna fintech, ya, dari sisi pendapatan itu ternyata mereka yang berpenghasilan 5-15 juta itu yang paling banyak menggunakan teknologi finansial. Ya. Jadi kalau yang penghasilannya tinggi itu justru tidak terlalu sering ya, karena mungkin mereka lebih banyak mengutamakan cash atau dalam transaksi yang skala besar. Sedangkan untuk rentang usia kalau kita bisa lihat, dan ini sangat reasonable, sangat mudah dipahami, di mana 39% itu dilakukan mereka yang berusia 25-34. Ya. Kenapa 25-34 dianggap rentang yang ideal ya? Karena itu adalah usia kerja yang paling produktif. Biasanya sudah berpengalaman ya, dan mereka sudah melakukan planning terkait dengan masa depan, apakah itu dengan rencana pernikahan, dengan rencana investasi maupun rencana dengan keuangan, rumah dan sebagainya, itu mereka lebih matang di usia tersebut. Ya. Sehingga pengguna teknologi finansial yang paling tinggi itu memang di rentang usia 25-34. Lalu kalau kita melihat siapa sih pasar utamanya kita, ya itu bisa kurang lebih sama ya, tapi tetap paling tinggi, paling besar itu ada di Jakarta, ya 23%. Dan kemudian diikuti oleh daerah sekitar Jakarta, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu mengikuti dari ibu kota. Ya. Untuk saat ini masih di sini, tapi nanti kalau terjadi pergeseran dalam waktu 1-2 tahun ke depan, itu sangat mungkin terjadi, yaitu daerah seperti Bandung, Surabaya, Medan bisa saling mengikuti atau bahkan bisa menyalip Jakarta. Apalagi daerah-daerah yang memang ada segmentasi pasar yang relatif lebih tinggi dan juga banyak transaksi terjadi. Sebagai contoh misalnya di Batam ya, atau di dalam aktivitas di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Sedangkan untuk masa operasional ya, kalau kita bisa lihat di sini yang relatif paling banyak digunakan baik dari digital, pembayaran digital, pinjaman online, crowdfunding, klaster IKD maupun yang lain-lain itu masih di dalam penggunaan tahun yang relatif pendek ya, kurang dari 5 tahun. Bahkan rata-rata 1 tahun atau 1-2 tahun ya, untuk menghindari terlalu tingginya pembungaan atau biaya bunga yang dibebankan kepada pengguna dari keuangan digital tersebut. Nah, ada data sebelum dan selama pandemi COVID gitu ya. Jadi ekspansi model bisnis itu harus dilakukan atau tidak oleh para pengusaha kita. Nah, sebelum pandemi ternyata lebih banyak tidak melakukan ekspansi karena mereka sudah nyaman ya dengan model bisnis yang ada, kemudian dengan dengan aktivitas yang terjadi, biasanya tidak banyak perubahan atau tidak banyak inovasi yang dilakukan oleh model bisnis tertentu. Sedangkan selama pandemi, mau tidak mau harus ada survival rate gitu ya, maka model bisnis menerima perubahan. Jadi yang tadinya 13%, dia meningkat menjadi 41% untuk berani menerima perubahan model bisnis. Mungkin yang tadinya offline berubah menjadi online. Contoh misalkan perdagangan barang dan jasa. Tapi di sisi lain bisa juga misalnya yang kayak restoran dan sebagainya itu belum banyak berubah. Ya. Tetapi hampir semuanya itu mengalami perubahan yang cukup signifikan, apalagi dengan model pembatasan
komunitas, kemudian pembatasan dengan mobilitas dan transaksi itu membantu ekspansi model bisnis yang banyak sekali berkembang akhir-akhir ini. Oke. Sedangkan untuk investasi, kalau kita bisa lihat memang terjadi peningkatan ya. Paling tinggi itu adalah mereka yang mencoba meningkatkan investasi. Ya. Artinya mereka atau masyarakat yang merasa bahwa investasi itu penting, ya. Kemudian mereka mulai mencoba masuk ke dalam dunia investasi. Itu memang cukup banyak. Ya. Dan kalau kita melihat status investasinya, memang paling tinggi itu ada di inovasi dan juga crowdfunding. Ya. Kenapa inovasi? Inovasi itu biasanya memberikan sensasi percobaan yang relatif tinggi ya untuk masyarakat atau pengguna teknologi finansial. Karena mereka berharap siapa tahu ada keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada yang normal atau daripada yang reguler gitu. Sedangkan untuk yang urun dana ya karena mereka memang keterbatasan dana untuk investasi, jadi mau tidak mau levelnya bukan investasi skala besar, tetapi justru yang menengah ke bawah. Nah, untuk crowdfunding itu dirasa lebih cocok untuk mereka yang investasinya atau dana investasinya pas-pasan. Kalau kita lihat di sini ada survei dari beberapa negara lain, Inggris, Amerika, kemudian Australia. Dan kalau kita bisa lihat bahwa investasi itu paling banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Jadi 55% dari surveyornya menyatakan bahwa Indonesia itu memang paling banyak masyarakat yang melakukan investasinya. Tapi kalau kita bisa analisis lebih jauh lagi gitu ya, kita bisa menemukan banyaknya spekulan. Artinya buat mereka yang bukan betul-betul investasi dalam jangka panjang, tapi lebih cenderung ke spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang jangka pendek, kemudian dia melakukan investasi jenis lain yang sifatnya lebih jangka panjang. Di bagian yang terakhir atau segmen yang terakhir kita akan melihat bagaimana sih tata kelola dari teknologi finansial yang ada di Indonesia. Nah, penerapan dari tata kelola ini kita bisa yakini bahwa masyarakat akan melihat beberapa ketentuan yang bisa menjamin bahwa mereka aman menggunakan teknologi finansial. Ya. Yang pertama adalah kepemilikan data center. Ada nggak sih data centernya atau pusat datanya atau server datanya sehingga data dari konsumen, data dari nasabah dan karyawan itu aman atau terjamin dengan baiknya. Ternyata hanya 36% yang memiliki data center dengan kualitas yang baik gitu ya. Bahkan kalau kita bisa cek lebih dalam lagi, itu ternyata lebih banyak gitu yang menggunakan di inovasi dan juga pinjaman online ataupun pembayaran digital. Karena mereka harus melakukan akses secara real time atau langsung sehingga akses kepada data nasabah, akses kepada nilai investasi, bahkan saldo-saldo yang terkait dengan pinjaman itu langsung bisa didapatkan oleh pengguna data finansial tersebut. Nah, bagaimana dengan manajemen datanya gitu ya? Dari survei yang ada, ternyata 78% sudah terdata di Kementerian Informatika ya. Sehingga ini akan menjamin ketika ada penelusuran, penggelapan atau hal negatif yang terjadi dengan teknologi finansial, Kominfo bisa langsung menelusuri dan bisa melakukan tindakan yang tegas. Akan tetapi di sisi sebaliknya untuk penyedia disaster recovery plan, ya, jadi ini adalah sebuah plan atau rencana ketika nanti server atau data dari fintech tersebut mengalami gangguan bencana, gangguan aktivitas misalnya bencana alam, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan lain sebagainya, mereka siap atau tidak, maka di sini akan ya, disurvei gitu ya, ternyata hampir semua atau rata-rata yang menyediakan banyak server. Jadi nggak cuma satu gitu ya, dan mereka punya SOP untuk Directory Recovery Cloud. Jadi recovery-nya menggunakan cloud database ya, bukan menggunakan media fisik, dan punya server cadangan. Ya. Sehingga mereka betul-betul menjamin masyarakat yang melakukan transaksi di teknologi finansial itu datanya akan terjaga dengan baik, terlindungi dengan baik, bahkan ketika terjadi bencana ya itu bisa di-recover dengan baik juga. Oke. Nah, dari informasi yang pertama ya kita bisa mendapatkan gambaran atau bisa mendapatkan informasi bahwa hari ini kita belajar ada 3 jenis ya, yaitu bagaimana sih gambaran industri fintech yang ada di Indonesia,
kemudian landscape-nya itu bentuknya seperti apa saja, sebarannya dan pemetaannya, dan yang terakhir apakah tata kelolanya sudah baik atau tidak. Ya, itu bisa kita manfaatkan, informasi tersebut bisa kita gunakan untuk menjamin bahwa ketika kita berinvestasi ya, di dalam teknologi finansial, kita sebagai konsumen itu betul-betul dijamin oleh pemerintah. Ya. Oleh karena itu, kondisi yang ada, informasi yang ada, itu akan mencerminkan bagaimana realita di dalam masyarakat bahwa Indonesia itu sudah siap untuk melakukan yang namanya penerapan teknologi finansial, baik untuk level menengah ke bawah maupun yang investasi yang ada di level atas. Oke, itu untuk materi kita yang pertama terkait dengan fintech survei. Nah, saya buka dulu kesempatan untuk mahasiswa jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan. Adakah dari mahasiswa yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini? Yang pertama, sesi yang pertama. Pak, sebenarnya bijak nggak sih kalau misalkan kita berinvestasi di masa pandemi ini dengan pola pikir bahwa setelah pandemi segalanya akan kembali normal dan kemungkinan besar valuasi dari aset-aset yang saat ini diperdagangkan bisa lebih tinggi. Oke, terima kasih Gus pertanyaannya. Kalau kemungkinan untuk ibaratnya seperti dari pandemi menjadi endemi itu pasti ada. Dan bahkan beberapa negara kan sudah mulai melakukan perbaikan ya. Misalkan seperti Boris Johnson di Inggris, mereka boleh menyatakan dari hal yang sederhana aja deh, di ruangan terbuka boleh tidak menggunakan masker dan sebagainya. Itu kan salah satu upaya untuk menjamin bahwa kita tidak dalam kondisi yang seperti kemarin, sudah ada perubahan gitu ya. Tapi terkait dengan nilai investasi ya tidak ada yang bisa menjamin sebetulnya. Karena begini, model bisnis berubah semenjak pandemi. Kemudian nilai investasi juga pastinya akan berubah. Apalagi dengan kondisi terakhir misalnya seperti kemarin ada invasi dari Rusia ke Ukraina, itu kan mempengaruhi dari mulai harga minyak dunia dan sebagainya, itu ada efek ke situ ya, artinya nilai investasi yang tadinya kita kalau secara manajemen keuangan ya itu bisa kita prediksi akan mendapatkan sekian persen ya, tetapi pada akhirnya justru menjadi berbeda atau ada banyak faktor non teknis yang muncul yang terjadi dengan berbagai macam asumsi gitu ya, membuat evaluasi ataupun penilaian dan nilai investasi yang harusnya kita rencanakan tidak berjalan secara optimal gitu ya Gus ya. Jadi penggunaan nilai valuasi itu kan berdasarkan berbagai macam asumsi. Nah, di sini asumsinya seperti apa? Apakah tetap ceteris paribus atau ada kondisi-kondisi lain di luar yang terjadi saat ini yang bisa berdampak signifikan? Itu juga mempengaruhi atau bisa meningkatkan atau bahkan mungkin menurunkan nilai investasi yang kita miliki saat ini. Cukup jelas ya, Gus? Iya, cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya coba kita bergeser ke materi yang selanjutnya. Ya, di sini materi yang berikutnya kita akan melihat bagaimana sih kinerja fintech di Indonesia, gitu ya. Kinerja fintech di Indonesia ini akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Nah, di dalam praktek kinerja fintech yang akan kita bahas kali ini, ada 3 yang utama yang akan kita ungkapkan. Yang pertama adalah terkait dengan praktek digital banking. Ya. Yang kedua adalah credit scoring. Yang ketiga adalah equity crowdfunding. Ya. 3 ini mungkin menjadi gambaran awal pemetaan investasi teknologi finansial di Indonesia dan kinerjanya. Yang pertama digital banking. Nah, digital banking itu sebetulnya memiliki 3 pola yang tren saat ini. Ya. Yang pertama adalah diversifikasi. Ini jelas sekali ya. Perbankan tidak lagi harus di dalam ruangan, dalam kantor dengan fisik tertentu, office tertentu ya. Tapi bisa juga dalam bentuk digital banking. Cukup dengan aplikasi ya. Konsumen atau nasabah tidak harus datang ke kantor dan sebagainya, mungkin cukup upload foto dan KTP gitu ya, sehingga mereka mempermudah untuk verifikasi dan juga ada customer service digital seperti itu.
Ini merupakan bentuk diversifikasi yang terjadi di perbankan. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi layanan gitu ya. Layanannya mungkin ada yang masih pakai buku kalau dulu tabungan, dan juga ada sertifikat deposito yang fisik gitu. Nah, sekarang kita mencoba mengarah ke yang paperless ya. Ada juga yang tanpa buku. Cukup dari account rekening dari aplikasi gitu ya. Dan juga informasi kepemilikan saham, informasi kepemilikan deposito cukup dengan nomor bukti sertifikatnya saja. Itu tren yang pertama. Tren yang kedua itu ada high level openness. Jadi keterbukaan yang levelnya tingkat tinggi. Digital banking itu betul-betul harus terbuka. Tidak boleh ada data yang betul-betul ditutupi oleh perusahaan atau perbankan, sehingga ini akan menjamin masyarakat atau nasabah yakin bahwa perbankan ini mereka memang betul-betul terbuka, sehingga kita tahu kurang lebihnya atau kondisi di dalamnya, internalnya seperti apa, dan mencoba meyakinkan bahwa si konsumen tidak salah memilih produk dari perbankan tersebut. Dan yang ketiga, tren yang saat ini muncul adalah digitally active consumer. Jadi konsumen sudah berubah polanya dari yang tadinya fisik ya menjadi digital. Nah, kenapa seperti itu? Ya, satu, yang pertama diikuti oleh perkembangan era teknologi. Dan yang kedua, kemunculan pandemi yang menjadi ada pembatasan ya, dengan mobilitas, dengan aktivitas di luar ruangan, sehingga mau tidak mau semua beralih ke skema digital. Ya. 3 tren ini sebetulnya dilakukan digital banking untuk membangun, ada 2 tujuan mereka, yaitu membangun loyalitas, building loyalty, dan juga menciptakan pertumbuhan. Pertumbuhan dari konsumennya, pertumbuhan kinerjanya, bahkan pertumbuhan dari pergerakan digital banking yang dilakukan oleh salah satu dari jenis perbankan tersebut. Itu adalah sasaran akhir yang ingin dilakukan oleh digital banking saat ini. Dengan melihat bahwa ada 3 tren, ada 3 fenomena yang terjadi, ini menunjukkan bahwa digital banking akan mengarah ke sana. Sekalipun tidak kelihatan bentuk gedung fisiknya, mereka ingin membangun loyalitas dari si konsumen, dan juga kalau bisa terus bertumbuh nasabahnya, jumlah pinjamannya, jumlah investasinya, dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi untuk perbankan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah credit scoring atau pemeringkatan pinjaman atau pinjaman online. Nah, di sini dia ada syarat tertentu. Kalau di Indonesia diatur harus melalui regulatory sandbox. Jadi sudah ada ketentuan dari sandbox-nya bahwa harus seperti ini dan ini dan ini gitu ya. Dengan 7 prinsip perlindungan data yang diwajibkan ada untuk konsumen. Yang pertama lah, konsumen boleh proaktif untuk memastikan mereka aman investasi, dengan juga aman melakukan pinjaman terhadap produk tersebut. Dan yang kedua, privacy. Nah, ini yang mungkin 50-50 ya. Konsepnya, prinsip privasi dari konsumen itu harus dijaga. Tetapi ada kebanyakan kasus memang pinjaman online itu datanya bocor, gitu ya. Jadi ini kita tidak bisa menyatakan bahwa semua ini harus terpenuhi ya, tidak ya. Pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Salah satunya adalah mereka yang mencoba mencari keuntungan dari credit scoring. Yang ketiga lah integrasi. Jadi datanya itu harus menjadi satu kesatuan integrated ya, antara data konsumen dengan data perbankan, sehingga kapanpun atau dimanapun posisinya tanpa harus punya buku, tanpa harus punya catatan ya, ataupun aplikasi, mereka bisa melihat bahwa mereka punya berapa nilai pinjaman yang tersisa dan harus dilunasi. Kemudian credit scoring itu mengupayakan fungsi yang maksimal dari di sisi perbankan kepada konsumennya, dan juga menjamin adanya security atau keamanan data dan juga informasi keuangan. Ini bukan cuma data pribadi, tapi juga data-data terkait dengan rekening dan sebagainya. Ada juga prinsip transparansi yang harus dijaga, dan ini memang salah satu konsep dalam perbankan baik secara global maupun di Indonesia, dan terakhir confidentiality dari data. Ini betul-betul harus dijaga karena adalah prinsip perlindungan data dalam skema credit scoring. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih inovasi yang terjadi untuk credit scoring, cukup banyak perjalanannya ya, mulai dari tata cara pengumpulan data, kemudian meliputi kerjasama dengan perusahaan lokal, ada juga persetujuan ya, di mana ada informasi-informasi dimiliki,
data centernya itu akan dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah tersebut ya, untuk memastikan bahwa mereka boleh mendistribusikan data mentah kepada pihak-pihak lain. Misalnya perbankan A minta data ke perbankan B gitu ya. Maka boleh dikasih atau enggak itu tergantung dari inovatif credit scoring yang dimiliki oleh lembaga penjamin tersebut. Langkah yang terakhir adalah meminta persetujuan dari pemilik data untuk proses kepemilikan dan juga menjaga privasi dari konsumennya. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan yang memang sengaja melupakan ini, gitu ya. Sengaja tidak memastikan bagaimana sih peringkatnya mereka, gitu, atau informasi yang mereka miliki, bahkan mungkin sudah lupa dengan nomor pinjamannya, ya. Tapi itu sebuah indikasi atau tanda-tanda bahwa memang pinjaman itu menjadi sebuah masalah yang cukup berat ya di Indonesia yang harus ada solusi untuk ditangani. Ya. Bagian yang ketiga adalah equity crowdfunding atau urun dana permodalan, urun dana ekuitas. Ya. Urun dana seperti yang saya jelaskan tadi dan juga di sesi yang sebelumnya, mereka menyasar untuk investor yang memiliki dana investasi tidak besar, ya, menengah ke bawah. Atau dalam hal ini kita boleh sebut katakanlah UMKM gitu ya. Nah, kenapa UMKM? Karena dalam UMKM itu ada berbagai macam lembaga di mana paling sering kita dengar namanya adalah koperasi gitu ya. Tetapi sebetulnya banyak juga bentuk yang lain misalkan non-bank, joint venture ya, firma, kemudian ada model bentuk pinjaman yang lain yang sebetulnya bisa menggunakan dana dari pihak bank maupun dari pihak keuangan mandiri gitu ya. Yang kedua adalah persentasenya gitu ya. Yang disasar oleh crowdfunding mereka yang menengah ke bawah. Ya. Kalau jumlahnya memang nggak besar. Tetapi kalau mereka bisa handle yang kecil gitu ya, maka yang 80% yang di usaha besar ini bukan tidak mungkin bisa diterima atau bisa dieksekusi oleh crowdfunding sendiri. Di dalam kasusnya atau konteksnya UMKM, terdapat 8 risiko atau 8 permasalahan yang sering muncul. Ini terjadi pada saat ada FGD ya dengan UMKM, di mana mereka merasa bahwa produk perbankan itu nggak sesuai loh dengan kebutuhan UMKM. Misalnya mereka pengen ada pinjaman, tapi pihak bank bilang harus ada laporan keuangan. Padahal UMKM lebih banyak tidak membuat laporan keuangan. Hanya catatan kasar aja. Kemudian risikonya tinggi UMKM karena preferensi minat dari konsumen itu kan berbeda-beda ya, dan cycle-nya itu nggak selalu sama. Ada yang dalam waktu 1 minggu rame, tahu-tahu minggu berikutnya dia udah turun minatnya. Kemudian biaya transaksi kredit UMKM relatif mahal, di mana memang perbankan akan memberikan cas agak tinggi dibandingkan usaha bisnisnya. Kenapa seperti itu? Itu bisa dipahami secara realistis ya. UMKM ini modalnya kecil, sehingga ketika nanti mereka menjalankan bisnis dan mohon maaf seandainya terjadi kegagalan gitu ya, maka yang harus nanggung dana siapa? Ya si investornya, perbankannya. Maka dia sebenarnya nggak mau kasih biaya transaksi yang rendah, harus yang tinggi supaya bisa menjamin nanti mengikuti yang lainnya. Kemudian kondisi yang keempat adalah tidak memenuhi persyaratan teknis ya. Untuk pengajuan crowdfunding itu bisa juga. Kemudian yang kelima adalah terbatasnya akses UMKM kepada pembiayaan ekuitas. Nah, untuk saat ini sudah bisa ya dengan berbagai macam platform. Salah satu yang cukup terkenal adalah Kedai Reka kalau di Indonesia. Kemudian ada juga monitoring dan penagihan kredit UMKM yang tidak efisien. Ya. Selalu alasannya adalah belum ada nasabah, belum ada pemodal, ya, atau kunjungannya kurang, atau mungkin jarang dapat konsumen yang datang langsung, ya itu salah satu kendala-kendala dari UMKM. Ya. Bahkan ada juga yang nilainya relatif agak mahal ya untuk UMKM, sehingga mau tidak mau dia harus melakukan penyesuaian. Kemudian belum terbiasa dengan pembiayaan yang ada di skemanya UMKM itu sendiri. Itu berbagai macam permasalahan UMKM ketika kita membahas yang namanya equity crowdfunding. Nah, industri digital juga memiliki beberapa perkembangan.
Yang paling ada itu perkembangan dunia pendidikan dan juga healthcare atau rumah sakit. Tetapi yang paling tinggi itu adalah e-commerce, ya, dan juga online travel maupun online media. Nah, ini perkembangannya relatif sama ya di masing-masing negara, dan kalau kita bisa lihat ya, skor tertinggi, range tertinggi itu didapatkan oleh si perkembangan dari e-commerce. Ya. Ini bisa menunjukkan bahwa crowdfunding itu levelnya juga tidak terlalu besar-besar karena uangnya lebih cenderung numpuk di bawah atau investasinya lebih ada cenderung di masyarakat level bawah. Oke, berikutnya adalah pola bisnis crowdfunding. Crowdfunding itu punya pola bisnis seperti ini. Ada 3 pihak yang terkait: penyelenggara, ya, penerbit crowdfunding, dan juga pemodalnya. Penyelenggara itu adalah mereka yang melakukan upaya-upaya atau usaha untuk melakukan investasi maupun riset ya di dalam entitas tersebut, sehingga mau tidak mau bisa diikutin ke dalam proses seleksi keuangan. Ya. Mereka membentuk perjanjian antara penyelenggara dengan penerbit, penyelenggara dengan pemodal, gitu ya, sehingga untuk layanan ECF (Equity Crowdfunding) itu akan terjamin melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut. Nah, di bagian terakhir kita bahas bahwa dalam kinerja fintech kali ini ada 3 poin yang sebenarnya ditekankan dan relatif cukup banyak di Indonesia, yaitu terkait dengan digital banking, ya, kemudian credit scoring, dan termasuk salah satunya adalah equity crowdfunding, ya, yang mulai banyak muncul di Indonesia saat ini. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan materi yang kedua, kinerja fintech? Pak, mau nanya. Ya, silakan Natali. Seperti yang Bapak katakan sebelumnya, kalau kasus pinjam-meminjam di Indonesia itu kan sulit dan banyak kasus yang berakhir tidak baik. Tapi kenapa malah equity crowdfunding ini malah semakin berkembang gitu ya Pak di Indonesia? Baik, terima kasih Natali pertanyaannya. Basic dari pinjaman dengan investasi itu kan tidak sama. Pinjaman dilakukan oleh masyarakat atau konsumen karena mereka sedang memenuhi target tertentu. Jadi ada manfaat yang ingin didapatkan dari pinjaman tersebut. Karena dia belum punya aset, jadi dia melakukan pinjaman. Nah, sedangkan untuk crowdfunding itu memang fungsinya untuk investasi. Jadi yang lebih meningkat pasti untuk investasi. Karena investasi kan ada pembayaran dan ada manfaat yang akan diterima di masa depan. Ya. Sedangkan kalau pinjaman itu dibebani bunga, ya, dan juga ada pokoknya. Jadi kalau kita komparasi di situ ya, otomatis yang lebih banyak menguntungkan itu adalah mereka yang melakukan investasi, lebih banyak pesertanya dibandingkan yang melakukan pinjaman. Seperti itu, Natali. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Baik, kalau tidak ada, hari ini kita belajar 2 sesi ya. Yang pertama adalah terkait dengan survei fintech Indonesia, dan yang kedua adalah kita belajar mengenai kinerja fintech di Indonesia. Nah, untuk tugasnya sebetulnya ada 1 tugas, tapi saya tidak akan nilai ya. Nanti ini untuk kalian belajar secara mandiri, yaitu melihat bagaimana sih perkembangan crowdfunding. Karena sekarang porsinya crowdfunding itu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Silakan mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan crowdfunding, kemudian supaya kalian paham ya secara konteks bisnisnya, kemudian dia perjalanan aktivitasnya itu seperti apa untuk crowdfunding, sama tidak dengan investasi misalnya deposito, dengan aktivitas bunga penghasilan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibandingkan apakah crowdfunding ini merupakan salah satu bentuk alternatif investasi untuk mereka yang di kalangan menengah ke bawah atau tidak. Nah, silahkan dicari tahu jawabannya, tidak dikumpulkan ya, tidak untuk disubmit, tapi nanti akan saya tanyakan pada saat ujian tengah semester ya, atau UTS.
Nah, di sesi minggu depan nanti kita akan ada UTS ya. UTS itu sebetulnya materinya dari sesi 1 sampai sesi 7. Berarti kan kita masih ada satu materi yang belum ya. Satu materi itu adalah terkait dengan G2P, Government to Payment Program ya, atau personal program. Jadi di situ ada membahas bagaimana sih program pemerintah untuk mendukung atau menggerakkan yang namanya transaksi literasi digital. Ya. Nanti akan saya coba buatkan video pembelajaran. Ya. Jadi sifatnya asinkronus saja, dan kemudian di minggu depan kita akan melakukan ujian, di mana soalnya biasanya sih saya berikan sebelumnya. Ya. Kemudian disubmitnya pada saat hari dan jam ujian submitnya. Tapi soalnya biasanya sebelumnya, 1 hari sebelumnya H-1. Nah, boleh nanti dilakukan terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalnya contoh seperti kemarin, misalnya Monifa di hari hanya nggak bisa gitu ya, bisa ada 2 alternatif. Yang pertama mengerjakan terlebih dahulu, disubmit ke UVC-nya sendiri ya. Atau yang kedua, kalau pas pada saat jamnya memang nggak bisa gitu ya, sudah mengerjakan terlebih dahulu, nanti minta tolong temannya submit ke UVC, tetapi menggunakan akunnya Monifa sendiri. Jadi saya tinggal tarik satu data dari UVC semuanya supaya tersentralisasi di situ. Jadi seperti itu ya bentuknya Monifa ya. Nanti bisa kamu pilih, soalnya dapat sebelumnya, pasti semua 1 hari sebelumnya H-1 sudah didistribusikan, kemudian terserah mau kumpulinnya mau lewat temannya atau sendiri, tetapi hanya akan dibuka portalnya pada saat hari dan jam ujiannya, berarti dari jam 1 ya, di minggu depan tanggal 26 di jam 1 mulai dibukanya. Cukup jelas penjelasannya? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau hari Sabtu, ini kan hari Sabtu, berarti Bapak akan kirim ke kami hari Sorry Jumat Santi gitu ya, Pak? berbicara ya, tapi saya nggak begitu kedengeran, suaranya kecil sekali soalnya. Sekarang sudah jelas belum, Pak? Halo? Halo Santi? Iya, sudah jelas belum, Pak? Ya, masih kecil sih. Saya kedengeran Oh tapi iya. kecil banget. Oh iya, saya sudah berusaha keras ini, Pak. Oke. Pak, jadi kemungkinan Bapak akan kasih soal ke kami hari Jumat gitu? Hari Jumat pagi? Halo? Ya, heeh. Ya, Bapak akan kasih soal ke kami akan hari Jumat pagi ya? Mm-mm. Baik. Baik, H-1 biasanya. baik Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Bayu, Ya, gimana? boleh nego nggak Pak? Terkait? Untuk yang H-1-nya. Jadi Mm-mm. kalau kelas eksekutif itu kan kita sebenarnya hari Jumat ada kerja sampai jam 5 sore, terus setengah 6 kan kita ada kuliah juga sampai jam 10 malam. Maksudnya kalau misalkan tadinya H-1-nya itu ditujukan supaya bisa kita mungkin cicil atau udah mulai ngerjain itu, sebenarnya waktunya nggak ada 1 hari gitu sih Pak. Kayak cuman kita kan tinggal 2 jam ke tengah hari, kayak Ya, ke itu maksudnya, hari Pak. Sabtu sih Pak. Jadi kalau memang boleh dipertimbangkan atas dasar mungkin kita kelas eksekutif, di kami sih Pak kalau boleh. Kalau saya sih, menurut saya sih tidak perlu seperti itu ya. Karena pada dasarnya kan ujian itu justru dilakukan di 2 jam pada saat sesi perkuliahan kalian ya. Tapi ini saya berikan waktu memang agak panjang. Jadi pasti akan proses pengerjaan nggak 2 jam, bisa lebih dari 2 jam dong. Karena kan ditambah dengan 2 jam pada saat kalian submit jam 1 sampai jam 3 kan sama aja. Jadi sebetulnya lebih dari 2 jam pengerjaannya. Kalau ada yang punya cukup waktu dari H-1 berarti waktunya 24 jam plus 2 jam misalkan gitu. Jadi harusnya sih lebih dari cukup ya Gus ya. Saya sih nggak ada opsi ya untuk menambah waktu untuk distribusi gitu ya. Kecuali memang pada awalnya memang kita sudah rencanakan soalnya cukup banyak. Biasanya kan nggak banyak nih kalau soalnya ujiannya. Karena sesuai dengan standar yang berlaku cuma 2 jam memang. Yang kira-kira bisa dikerjakan waktu 2 jam. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, berarti Ya. nanti deadline pengumpulan UTS-nya di jam 6 sore ya Pak terakhir? Iya, betul. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak.
Oke. Tapi dibukanya dari jam 1 ya untuk pengumpulannya. Sesuai dengan jam perkuliahan. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup sih waktunya untuk mengerjakan gitu ya. Jadi nanti kita akan informasi lagi di WA Group ya, atau saya akan informasikan ulang di WA Group nanti seperti apa bentuknya dan juga apa yang perlu dipersiapkan terkait dengan materi yang ada. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah hadir siang hari ini ya. Kemudian jaga kesehatan kalian karena nanti minggu depan sudah masuk ke ujian tengah semester. Jadi persiapkan diri dengan baik. Jangan ada sakit gitu ya. Sekalipun di rumah atau mungkin ada aktivitas pekerjaan, ya kita coba lakukan yang terbaik supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, itu aja dari saya. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak. Selamat Terima siang. kasih banyak, Selamat Pak. siang semuanya.